Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Aini Purginting, NIM 180210015. Video kali ini untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Desain Program Parenting. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa video yang sudah saya tonton. Nah, untuk video pertama, yang mana di sini dikisahkan dari keluarga Imron dan Hana yang telah tertera di dalam Al-Quran surah Ali Imran dimulai dari ayat 33 sampai dengan 37, di mana program parenting yang dapat diambil dari keluarga Imron dan Hana adalah hendaknya orang tua sedini mungkin mempersiapkan, merencanakan apa yang mereka cita-citakan untuk anaknya kelak, atau apa yang mereka harapkan untuk anaknya kelak. Dari hal terkecil saja seperti nama. Nah, apa sih yang ingin kita cita-citakan untuk anak ke depannya? Ini bahkan sebelum ada anak ya. Hal ini bahkan sebelum anak tersebut lahir. Jadi orang tua di sini hendaknya mempersiapkan hal tersebut. Seperti Imron dan Hana, mereka mempersiapkan nama anak mereka yaitu Maryam. Seperti apa yang mereka cita-citakan. Lalu yang kedua di sini, orang tua hendaknya menyiapkan tempat terbaik untuk anak. Tempat terbaik berarti memfasilitasi anak, di mana Hana dan Maryam mempersiapkan tempat terbaik bagi Maryam untuk beribadah kepada Allah. Namun mereka tahu bahwasanya yang pertama itu adalah pendidikan, sehingga mereka mempersiapkan guru, pembimbing, pengasuh yang mana nanti membimbing Maryam, yaitu ditunjuklah Nabi Zakaria alaihissalam untuk membimbing Maryam. Nah, ketika orang tua telah ikhtiar seperti Imron dan Hana, yang mana sudah merencanakan sedari dini apa yang mereka cita-citakan, mulai dari memberikan nama, fasilitas atau tempat, lalu guru yang akan membimbing anak. Nah, disinilah ikhtiar kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi Allah yang telah akan nantinya menjawabnya dengan kekuasaannya. Bagaimana betapa Allah menjaga seorang Maryam, bahkan ketika dikisahkan pada saat itu ketika Zakaria ingin menghantarkan makanan, tapi Allah telah mencukupkan kebutuhan akan Maryam. Betapa besar kuasa Allah. Hal ini telah tertera di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan 37. Nah, untuk video kedua di sini membahas terkait teknologi digital anak. Nah, berbicara tentang teknologi, pada saat ini, pada zaman yang super canggih ini, teknologi sudah mendarah daging, bahkan bagi kehidupan anak-anak. Nah, disinilah orang tua hendaknya menambah pengetahuan terhadap teknologi tersebut, mulai dari aplikasi-aplikasi yang nantinya digunakan anak, bahaya, resiko, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tua sudah memiliki pengetahuan, pemahaman terkait teknologi, di sini orang tua harus memberikan kesadaran kepada anak terkait bahaya yang akan dihadapinya. Bisa dari yang tadi resikonya, atau bisa jadi resiko-resiko seperti penipuan atau hal-hal yang tidak boleh seharusnya mereka dapat atau mereka tonton pada usia itu. Jadi disinilah orang tua memberikan kesadaran kepada anak. Lalu kemudian orang tua hendaknya memonitoring aplikasi teknologi digital yang digunakan anak. Ini bisa berupa konten yang ditonton anak, aplikasi yang digunakan. Jadi orang tua hendaknya selalu mengawasi. Lalu kemudian orang tua hendaknya membuat kesepakatan kepada anak terkait jadwal atau waktu dalam penggunaan teknologi digital atau gadget yang anak gunakan. Misalnya contohnya, atau dalam satu hari anak boleh menggunakan berapa jam, atau mungkin 1 jam, atau dalam 1 minggu hari apa-apa aja anak bisa menggunakan. Itu tergantung dari kesepakatan anak dan orang tua. Lalu poin yang terakhir di sini ada orang tua hendaknya menciptakan aktivitas yang mana di sini dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Jadi orang tua men-setting tempat, menciptakan aktivitasnya, sehingga ketergantungan tersebut terkait gadget bisa dapat berkurang. Lalu dalam hal edukasi teknologi kepada anak dapat terbagi menjadi beberapa usia. Yang pertama pada usia 0 sampai dengan 3 tahun. Di sini hendaknya orang tua sebaiknya jangan pernah memberikan anak gadget. Karena pada usia ini hendaknya orang tua memberikan aktivitas motorik yang mana dapat meningkatkan kognitif anak. Lalu yang kedua, usia 3 sampai dengan 7 tahun.
Jika menggunakan teknologi, orang tua hendaknya menggunakannya untuk belajar, seperti mengenal huruf, angka, dan juga perlu ditekankan bahwasannya jangan sekali-sekali memberikan anak teknologi atau menenangkan anak dengan teknologi. Ketika anak rewel sedikit, nangis sedikit, terus diberi gadget, itu jangan. Lalu untuk usia 7 sampai dengan 12 tahun, orang tua hendaknya berdiskusi, sharing kepada anak. Tanyakan apa pemahaman mereka terkait konten-konten yang telah mereka lihat. Jadi di sini orang tua memberi pemahaman atau alasan-alasan terkait tontonan mereka. Lalu pada usia 12 sampai dengan 18 tahun, orang tua hendaknya memberi pemahaman terkait informasi pribadi. Apa sih yang boleh di-share anak? Apa sih nantinya hal-hal yang harus disimpan anak? Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, untuk video yang ketiga yaitu hypnoparenting. Berbicara terkait hypnoparenting, hipno sendiri adalah hipnotis. Sugesti, parenting adalah pengasuhan. Nah, orang tua adalah terapis terbaik bagi anak. Nah, jadi anak akan sangat terpengaruh terhadap didikan orang tuanya. Anak daripada mendengar dia lebih kepada peniru ulung. Jadi apa yang dilakukan orang tua, apa yang didengarnya anak itu nantinya itulah yang akan mereka tuntun. Nah, banyak orang tua memberikan perilaku yang mana memberi pengaruh negatif kepada anak. Contohnya seperti kebanyakan yaitu dari kata-kata. Contoh, kamu bodoh, kamu kok nggak bisa ini sih, kamu kok begini, kamu kok begitu. Nah, ketika orang tua sudah selalu memberikan kata-kata tersebut dan juga lingkungan pun mendukung dengan memberikan kata-kata tersebut, anak pun terhipnotis, tersugesti, tertanam di dalam alam bawah sadar mereka bahwasannya, iya, aku bodoh. Sehingga ketika mereka sudah meyakinkan bahwasannya mereka bodoh, mereka malas, mereka ini akan timbul dampak di kemudian hari. Sehingga mereka malas belajar, mereka tidak mau ini, tidak mau itu. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, disinilah orang tua hendaknya mereedukasi pikiran anak dengan cara hypnosleep. Ketika anak tidur, disinilah orang tua memberikan sugesti, kata-kata baik, kata-kata positif, kata-kata motivasi kepada anak ketika anak tidur. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, sudah dikerjakan orang tua namun tidak memberi hasil yang signifikan atau hasil yang baik, disinilah perlu dibawa ke profesional. Namun perlu diingat oleh semua orang tua bahwasannya terapis terbaik bagi anak adalah orang tua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.